saat matahari belum menampakkan ujungnya, saat kabut masih mengikat pegunungan, dan ketika badai itu belum menceritakan namanya, di sanalah kisah itu dimulai. Selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Begitu pertama kalinya Gunung Ijen menyapa malam itu, sepenggal senyap yang seharusnya menjadi teman baik para pendaki. Namun malam itu terasa berat. Berat seperti ada cerita yang belum mengatakan kata terakhirnya. Jam menunjukkan jam 2 dini hari, tanggal 18 Februari 2026. Udara pegunungan Banyuwangi mencubit kulit seperti jari-jari dingin yang tak ingin melepaskan. Sepanjang jalur menuju Sunrise Point Kawah Ijen, tidak ada suara lain selain disir angin yang merayap pelan dan langkah-langkah kaki para pendaki yang berusaha mengejar mentari. Di antara ratusan kepala pendaki yang menyusuri jalur yang sama malam itu, ada satu kelompok muda yang terlihat lebih bersemangat dari yang lain, 4 sahabat. Dan satu nama yang akhirnya akan menjadi titik perhatian seluruh tim SAR se-Jawa Timur, Muhammad Dzikri Maulana. Dia baru berusia 16 tahun. Seorang remaja dari Dusun Ampel Gading, Desa Taman Sari, Licin, Banyuwangi, desa sederhana yang dikenal warganya ramah, tetapi bukan karena mereka gemar bertualang. Keinginan Dzikri untuk mendaki bukan soal status, bukan soal foto keren, tetapi tentang rasa ingin tahu yang dibangun sejak kecil. Doa orang tua masih terucap saat ia mengikat sepatu botnya sebelum meninggalkan rumah dalam gelap. Hati-hati nak, jangan jauh dari teman. Kalimat itu tidak akan terhapus begitu saja dari kenangan keluarga, walaupun tak ada yang tahu akhir dari kalimat itu saat itu. Menuju sunrise, menuju puncak harapan. Jalur naik dari pos Paltuding ke kawah memanjang sekitar 3,6 km. Jarak yang tampak singkat bagi beberapa pendaki berpengalaman, tetapi panjang ketika kabut menggulung tebal. Rombongan Dzikri tiba di puncak Sunrise Point sekitar jam 5 pagi. Di sana, jutaan partikel embun terpantul cahaya lampu senter yang mulai dimatikan, digantikan oleh warna jingga pertama di cakrawala. Matahari belum muncul sempurna, namun pagi itu seakan memberi janji ia akan datang. Dzikri dan 4 kawannya berdiri beberapa menit menyaksikan debur kabut berputar lembut di permukaan kawah Ijen. Mereka saling bersenda, beberapa mengeluarkan kamera, mencoba menangkap momen itu sebelum benar-benar lenyap. Dalam hati, setiap pendaki punya alasan sendiri menikmati momen itu. Ada yang melihatnya sebagai pencapaian fisik, ada yang melihatnya sebagai hadiah spiritual, dan tentu saja secercah ketenangan di tengah rutinitas hidup. Bagi Dzikri, itu adalah pengalaman pertama yang benar-benar ia nanti sejak lama. Ia membisu, memandang ketika cahaya itu perlahan memecah gelap. Sekali lagi ia melihat jalur yang tadi mereka lalui, terlihat panjang, terlihat sulit. Namun ia yakin, sepulang dari sini, ia akan bercerita tentang ini kepada semua orang yang pernah memandangnya sebagai anak kampung biasa. Kebisuan dimulai setelah matahari terbit. Tidak ada peringatan, tidak ada firasat aneh. Setelah menikmati puncak, rombongan mulai turun. Jalur berbatu, dinding semak, kabut yang menggumpal di bawah kaki, semua terlihat sama di setiap langkah. Jam terus berjalan. Sekitar jam 7.30 hingga jam 8, rombongan tiba di titik awal pendakian. Semua tas, semua senyum, semua cerita kecil tentang kabut dan cahaya pagi sudah lengkap. Atau setidaknya itu yang mereka pikirkan. Satu sosok hilang, Dzikri tidak terlihat. Teman-temannya sempat mengatakan mungkin dia ikut berhenti di belakang, namun setelah dicari tidak ada. Mereka panik tetapi kembali berkata, barangkali dia sudah lebih dulu turun. Dan mereka pulang tanpa melapor ke petugas jaga, tanpa memastikan, hanya pulang. Jam mulai bergerak, menunggu dan ketika ketidakhadiran itu terasa. Kejadian tidak langsung menjadi berita besar, karena yang hilang waktu itu bukan selebritas, bukan atlet, bukan pejabat, tetapi seorang anak biasa dari desa kecil. Para orang tua menunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam.
Jam tangan menunjukkan jam 2, hampir 6 jam sejak ia semestinya tiba di rumah dan masih tidak ada kabar. Barulah keluarga panik, baru keluarga khawatir. Baru keluarga sadar mereka mungkin benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga. Seorang ayah yang biasanya melihat wajah anaknya pulang setiap sore, menunggu dengan nada yang berbeda saat itu. Telepon rumah berdering, melapor. Itulah momen ketika suasana menjadi serius. Laporan ke petugas dan titik mulai pencarian. Jam 2 siang lebih sedikit, orang tua Jikri datang ke pos jaga pendakian Kawah Ijen Paltuding. Dengan suara yang bergetar, mereka menceritakan bahwa anak mereka belum kembali, bahwa ponsel Jikri tidak bisa dihubungi, bahwa ia pergi bersama teman-temannya, tetapi teman-temannya tidak tahu keberadaannya sekarang di mana. Petugas jaga mencatat laporan itu sebagai orang hilang di jalur pendakian. Dalam hitungan menit, komunikasi disampaikan ke Balai SAR Banyuwangi, TNI, Polri, relawan, dan sejumlah komunitas pecinta alam. Mereka bersiap karena mereka tahu mencari orang hilang di kawasan pegunungan bukan sekadar soal jalur dan peta. Ini soal cuaca, waktu, dan ketidakpastian terburuk yang bisa terjadi di alam bebas. Tim SAR bergerak dalam kabut yang tidak pernah tenang. Beberapa menit setelah laporan diterima, tim SAR mulai berkumpul di pos Paltuding. Para relawan dengan jaket tebal, lampu kepala, radio komunikasi, serta tas besar berisi perlengkapan sedang berdiskusi dengan petugas utama. Ada kesunyian yang sama antara semua mereka, bukan karena mereka tidak berbicara, tetapi karena setiap orang di sana tahu risiko yang akan mereka hadapi. Gunung Ijen pada pagi itu masih menyimpan kabut tebal. Radar cuaca menunjukkan angin yang lebih kencang di puncak. Beberapa relawan saling bertukar cerita pengalaman mereka menghadapi cuaca ekstrim di jalur ini. Ada yang mengatakan, kalau kabut sudah seperti ini, pencarian harus sistematis. Titik kecil saja bisa terlewat kalau kita fokusnya tidak pada grid yang benar. Tetapi itu tidak membuat mereka mundur, mereka bergerak. Satu tim menyisir dari bawah ke atas. Satu tim lain bergerak ke awal jalur puncak. Beberapa orang membawa thermal drone, perangkat yang digunakan untuk mendeteksi panas tubuh di area luas tanpa pandangan langsung. Beberapa lainnya membawa tali, senter cadangan, makanan darurat, dan kompas. Mereka berbicara satu sama lain dengan nada ringan, tetapi setiap instruksi yang keluar dari mulut mereka membawa arti yang serius. Suara radio komunikasi terdengar. Tim A melanjutkan ke puncak. Tim B memeriksa sisi kanan jalur, tim C siap untuk kontak kembali dalam 15 menit, dan mereka menyebar. Namun satu hal tidak berubah, kabut tetap tebal, tanpa ampun, tanpa jeda. Di jalur pendakian itu, di bawah kabut yang tak mau pergi, di antara hembusan angin yang terus menyapa, sebuah nama hilang, tetapi semesta belum menjawab. Dan di sanalah cerita ini akan berlanjut. Ketika seseorang hilang di gunung, yang berpacu bukan hanya langkah tim penyelamat, tapi juga waktu. Dan waktu di pegunungan itu tidak pernah berpihak. Pencarian resmi dimulai sejak laporan diterima siang itu, Rabu 18 Februari 2026. Lokasi kejadian berada di kawasan Gunung Ijen, tepatnya jalur dari pos Paltuding menuju area Sunrise dan bibir kawah. Jalur yang selama ini dikenal relatif ramah wisatawan, tapi tetap menyimpan potensi bahaya, terutama saat cuaca berubah cepat. Begitu laporan masuk, koordinasi dilakukan dengan Basarnas Banyuwangi, BKSDA, Kepolisian, TNI, relawan pecinta alam, serta unsur masyarakat sekitar. Tidak ada waktu untuk panik, yang ada hanya prosedur. Hari pertama menyisir jalur yang sama. Sore itu tim SAR gabungan mulai bergerak. Langkah pertama adalah menyisir jalur utama dari pos Paltuding naik menuju Sunrise Point. Itu adalah jalur yang paling mungkin dilewati Jikri saat turun. Radio komunikasi terus aktif. Periksa sisi kiri jalur, perhatikan semak rapat, jangan lewatkan cekungan tanah. Karena dalam banyak kasus pendaki tersesat, korban seringkali keluar dari jalur utama hanya beberapa meter, tapi karena vegetasi dan kontur tanah, mereka bisa tidak terlihat sama sekali dari jalur resmi. Namun cuaca mulai menjadi faktor penting. Kabut turun lebih cepat dari perkiraan, jarak pandang menyempit, angin bertiup lebih kuat di area terbuka. Beberapa anggota tim mengakui bahwa medan sore itu tidak ideal untuk pencarian maksimal, tetapi mereka tetap melanjutkan.
Menjelang malam, pencarian dihentikan sementara demi keselamatan personel. Tidak ada tanda, tidak ada suara, tidak ada respons. Hari pertama berakhir tanpa hasil. Dan di rumah, keluarga mulai masuk pada fase yang paling berat, menunggu dalam ketidakpastian. Sementara itu, Jikri. Berdasarkan keterangan setelah ditemukan, Jikri terpisah saat perjalanan turun. Dalam kondisi kabut, ia diduga mengambil jalur yang salah dan bergerak menjauh dari rute utama. Di kawasan Ijen, beberapa bagian lereng memiliki kemiringan tajam dengan tanah berbatu dan vegetasi tipis. Sekali salah pijak, seseorang bisa meluncur turun beberapa meter cukup untuk membuatnya sulit kembali ke atas. Jikri akhirnya berada di area lereng curam sekitar ratusan meter dari jalur resmi. Ia tidak mengalami luka berat, tetapi posisinya terjebak. Untuk naik kembali, ia harus melewati bidang tanah yang licin dan hampir tegak. Untuk turun, ada risiko jatuh lebih dalam. Ia memilih bertahan. Malam datang. Suhu di kawasan Ijen dini hari bisa turun drastis. Tanpa perlengkapan memadai dan tanpa suplai makanan cukup, tubuh mulai kehilangan energi lebih cepat, dan di situ waktu menjadi lawan terbesar. Hari kedua operasi diperluas. Kamis pagi 19 Februari 2026, pencarian dilanjutkan sejak sekitar jam setengah 7 pagi. Strategi diperluas. Tim dibagi menjadi beberapa Search and Rescue Unit SRU. SRU 1 menyisir ulang jalur utama dari Pos Paltuding hingga puncak. SRU 2 memperluas area pencarian dengan metode open grid search di sekitar titik terakhir korban diperkirakan terlihat. SRU tambahan memeriksa potensi lereng curam dan cekungan yang tidak terlihat dari jalur pendakian. Drone thermal kembali diterbangkan untuk membantu deteksi panas tubuh di area tertutup vegetasi. Namun medan tetap menjadi tantangan. Kabut masih turun bergelombang. Beberapa titik memiliki kemiringan yang tidak bisa dilewati tanpa pengamanan tali. Tim harus bergerak perlahan memastikan keselamatan mereka sendiri, sambil tetap menjaga kecepatan pencarian. Di radio terdengar suara pelan namun tegas. Periksa sisi bawah jalur, kemungkinan korban turun tanpa sadar mengikuti kontur tanah. Itulah salah satu hipotesis yang berkembang di lapangan. Korban mungkin tidak sengaja mengikuti arah turunan alami yang menjauh dari jalur resmi. Titik yang tidak terlihat dari atas. Sekitar siang hingga sore hari kedua, fokus pencarian mulai mengarah ke area yang lebih ekstrim lereng dengan kemiringan tajam yang sebelumnya hanya diperiksa sekilas karena visibilitas rendah. Salah satu tim turun menggunakan pengamanan tali. Area ini tidak terlihat jelas dari jalur utama. Jika seseorang berada di bawahnya dan tidak bergerak atau tidak bersuara keras, sangat mungkin tidak terdeteksi dan benar. Sekitar jam 4 hingga 5 sore, salah satu anggota tim melihat sesuatu di bawah semak lereng. Bukan gerakan besar, bukan teriakan, tapi siluet. Tim memastikan dengan panggilan suara, ada respons lemah, tetapi ada ditemukan hidup. Muhammad Jikri Maulana ditemukan dalam keadaan sadar, duduk di lereng curam, berpegangan pada ranting dan vegetasi sekitar. Lokasinya sekitar 890 meter dari titik terakhir yang diperkirakan, berada di bawah jalur utama dengan kontur cukup terjal, kondisinya lemas dan linglung. Bukan karena luka berat, tetapi karena kelelahan, kurang asupan dan tekanan psikologis setelah lebih dari 30 jam terpisah dari rombongan. Tim segera melakukan prosedur evakuasi. Karena posisi berada di lereng tajam, teknik yang digunakan adalah vertical rescue. Tali pengaman dipasang. Personel diturunkan secara bertahap. Korban diamankan dan dipasang perlindungan tambahan sebelum ditarik ke atas. Proses ini memakan waktu hampir 1 jam. Tidak boleh ada kesalahan. Setelah berhasil diangkat ke jalur aman, Jikri dibawa turun menuju Pos Paltuding untuk pemeriksaan awal sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. 30 jam yang mengubah banyak hal. Secara medis, Jikri dinyatakan stabil, tidak ada cedera berat. Ia hanya mengalami kelelahan dan trauma ringan. Namun peristiwa ini menyisakan banyak pelajaran. Bagi keluarga, menunggu adalah ujian terberat. Bagi teman-teman pendaki, keputusan untuk tidak segera melapor menjadi evaluasi besar. Bagi tim SAR, setiap menit dalam operasi pencarian selalu berarti, dan bagi kita semua, gunung betapapun indahnya tetaplah alam liar. Ia tidak pernah berniat mencelakai. Tetapi ia juga tidak akan menyesuaikan diri dengan kelalaian manusia.
Di gunung, kabar baik sering datang pelan, tidak dengan sorak-sorai, tapi dengan napas lega yang nyaris tak terdengar. Sore itu, Kamis 19 Februari 2026, jarum jam mendekati jam 4 sore ketika salah satu anggota tim SAR yang menyisir lereng di bawah jalur utama melihat sesuatu yang berbeda dari tekstur semak dan bebatuan. Awalnya hanya siluet, tidak bergerak, nyaris menyatu dengan warna tanah dan rerumputan kering. Tim berhenti. Mereka tidak langsung berteriak, mereka memastikan dulu. Zikri. Panggilan pertama tidak terdengar jelas. Kabut masih menggantung meski tidak setebal hari sebelumnya. Panggilan kedua ada respons pelan, lemah, tapi cukup untuk membuat seluruh tim memahami satu hal penting: ia hidup. Posisi yang sulit, keputusan yang tepat. Muhammad Zikri Maulana ditemukan berada di lereng curam, sekitar 890 meter dari titik perkiraan terakhir terlihat. Posisi itu berada di bawah jalur utama, tidak kasat mata dari trek pendakian normal. Jika seseorang berjalan di jalur resmi, sangat mungkin ia tidak akan melihat apapun di bawah sana. Itulah mengapa perluasan pencarian dengan metode grid dan penyisiran sisi lereng menjadi langkah krusial di hari kedua. Zikri dalam keadaan sadar. Ia duduk, tubuhnya bersandar pada kemiringan tanah, satu tangannya berpegangan pada ranting semak untuk menjaga keseimbangan. Tidak ada luka terbuka besar, tidak ada patah tulang yang terlihat. Namun wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan responsnya lambat. Lebih dari 30 jam ia berada di area itu, tanpa makanan cukup, tanpa perlindungan memadai dari suhu malam pegunungan. Proses evakuasi tidak boleh salah satu langkah. Medan tempat korban ditemukan bukan lokasi yang bisa dijangkau dengan berjalan biasa. Kemiringan tanah membuat risiko terpeleset sangat tinggi, baik bagi korban maupun penolong. Tim memutuskan menggunakan teknik vertical rescue. Tali pengaman dipasang di titik jangkar yang stabil di atas jalur. Satu personel turun perlahan dengan pengaman penuh. Komunikasi dilakukan lewat radio dan isyarat tangan. Setiap langkah diperhitungkan. Dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Karena bukan hanya korban yang dipertaruhkan, tetapi juga keselamatan tim. Korban kemudian dipasangi perlindungan tambahan sabuk pengaman dan sistem pengikat yang terhubung dengan tali utama. Setelah itu, proses penarikan dilakukan bertahap. Butuh hampir 1 jam untuk memastikan semuanya aman. Ketika akhirnya Zikri berhasil dinaikkan ke jalur utama, tidak ada teriakan berlebihan, tidak ada euforia yang meluap. Yang terdengar hanya kalimat sederhana, korban aman dan itu cukup. Turun dari gunung kembali ke rumah. Setelah berada di jalur aman, Zikri langsung dibawa turun menuju pos Paltuding untuk pemeriksaan awal. Beberapa anggota tim memantau kondisi vitalnya, tekanan darah, kesadaran, kemampuan berbicara. Ia masih tampak linglung, tetapi bisa merespons pertanyaan sederhana. Tim medis kemudian menyarankan pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan. Zikri dibawa ke Puskesmas Licin untuk observasi lebih lanjut. Secara fisik ia dinyatakan stabil, tidak ada cedera serius. Namun pengalaman terpisah selama lebih dari 1 hari di alam terbuka tentu meninggalkan dampak psikologis yang tidak ringan. Di sisi lain, keluarga yang sejak sehari sebelumnya diliputi kecemasan akhirnya mendapat kabar yang mereka tunggu. Anak mereka ditemukan, hidup. Evaluasi dan pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Kejadian ini memunculkan beberapa evaluasi penting. Pertama, tentang pentingnya tidak terpisah dari rombongan. Dalam pendakian, terutama di gunung dengan kondisi kabut tebal seperti Ijen, jarak beberapa meter saja bisa berarti kehilangan arah. Kedua, tentang kecepatan pelaporan. Dalam banyak kasus pencarian orang hilang di alam terbuka, waktu adalah faktor paling krusial. Semakin cepat laporan diterima, semakin besar peluang korban ditemukan dalam kondisi baik. Ketiga, tentang kedisiplinan prosedur pendakian. Gunung Ijen memang dikenal sebagai destinasi wisata populer, tetapi tetap memiliki risiko alam yang nyata. Kabut mendadak, kontur lereng curam, serta perubahan suhu ekstrem. Pihak pengelola kawasan dan tim SAR juga menegaskan pentingnya edukasi keselamatan bagi pendaki pemula, terutama yang masih berusia remaja. Karena gunung bukan hanya soal keindahan sunrise, ia juga tentang tanggung jawab. Gunung tidak pernah bermaksud jahat. Seringkali ketika ada kejadian seperti ini, gunung dianggap angker atau menyimpan misteri.
Padahal dalam banyak kasus yang terjadi adalah kombinasi antara faktor alam dan keputusan manusia. Kabut di Ijen bukan hal baru. Lereng curam juga bukan kejadian mendadak. Yang menentukan adalah bagaimana manusia merespons situasi tersebut. Jikri selamat bukan karena keajaiban semata, tetapi karena ia memilih bertahan di satu titik, tidak bergerak terlalu jauh. Tim SAR bergerak cepat dan sistematis. Pencarian diperluas ke area yang tidak kasat mata dari jalur utama. Semua itu adalah kerja nyata di lapangan. Sebuah napas lega, kisah ini berakhir dengan selamat. Tetapi tidak semua cerita pendakian berakhir demikian. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah di gunung membawa konsekuensi, bahwa kebersamaan dalam tim bukan sekadar formalitas, dan bahwa melapor cepat bisa menjadi pembeda antara hidup dan risiko yang lebih besar. Di lereng Gunung Ijen, pada Februari 2026, seorang remaja belajar tentang batas dirinya. Dan kita semua belajar tentang pentingnya kehati-hatian, karena di gunung yang paling berharga bukanlah foto di puncak, melainkan bisa pulang. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk update video-video terbaru lainnya, terima kasih.